Malam Ibu Arba'iyah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kakak saya baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik juga saya. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Bu Rama, saya mengganggu waktu Ibu. Nggak masalah Bu. Bu Rama, sesuai dengan bincang-bincang kita kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu sesuai dengan tugas saya yang lagi melakukan pendidikan guru penggerak. Jadi di kegiatan ini Ibu, saya nanti ingin melihat bagaimana Ibu meningkatkan kompetensi Ibu dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Baik Bu. Tahapan dari supervisi ini kan Bu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, yang kedua tahap observasi yaitu pembelajaran di kelas, dan yang ketiga tahapan pasca observasi. Dan saat ini Ibu, tujuan kita berjumpa hari ini adalah saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu yaitu tahap pra-observasi. Jadi Bu Rama, pada kegiatan supervisi yang kita rencanakan nanti, kegiatan supervisi ini apa yang ingin diharapkan dari proses supervisi tersebut? Tentu saya berharap setelah kita bincang-bincang ini, saya berharap sekali pada saat saya supervisi nanti dapat menjalankan supervisi itu dengan baik, dengan sesuai yang diinginkan, kemudian murid-murid saya juga dapat mengerti, kemudian murid-murid saya merasa nyaman. Akhir dari supervisi nanti juga berjalan dengan lancar dan baik, begitulah Bu yang saya harapkan. Mudah-mudahan Bu Rama apa yang diharapkan dapat tercapai dan muridnya pun juga memahami pembelajaran yang telah kita lakukan. Itulah Bu yang kita harapkan. Selanjutnya Bu Rama, kapan kegiatan supervisi ini bisa kita lakukan, di kelas berapa dan jam berapa ini? Saya berharap supervisi nantinya akan dilakukan saat saya masuk di kelas 10 MIA 3, yaitu hari Jumat Bu 2023. Saya masuk di kelas 10 MIA 3 itu setelah jam istirahat. Oh, jadi Bu, rencana Ibu kita nanti melakukan supervisinya di kelas 10 MIA 3 pada hari Jumat, jamnya habis istirahat. Iya Bu. Karena Ibu kan mengajar geografi. Dalam pembelajaran geografi itu kan banyak materi-materi kita, ada beberapa tab. Jadi Bu, besok pada saat supervisi kita, materi mana Bu yang akan Ibu berikan kepada anak murid kita? Kebetulan kan Bu, minggu depan sudah ujian akhir sekolah. Jadi kebetulan pula kami sudah di penghujung bab, yakni bab atmosfer, dan submaterinya adalah karakteristik dan ciri-ciri awan. Jadi saya akan disupervisi di materi awan itulah Bu. Jadi kamu alhamdulillah ini udah di penghujung semester, materi Ibu berarti sampai. Jadi materi kita besok tentang atmosfer yaitu klasifikasi awan. Klasifikasi awan tentu kan Bu ada tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Jadi apa Bu tujuan pembelajarannya besok sesuai dengan sub materi yang akan Ibu berikan kepada peserta didik kita? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada saat materi karakteristik awan, yakni dengan menggunakan model problem based learning, saya harapkan murid saya kelas 10 MIA 3 dapat menganalisis karakteristik awan beserta ciri-cirinya dengan kemampuan mereka masing-masing, baik secara audio, visual maupun video, dengan baik dan benar sesuai dengan arahan dan bimbingan sedikit-sedikit yang saya berikan kepada mereka. Itulah itu. Bu Rama, pada pertemuan kita besok di kelas 10 MIA 3 ini, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran kita ini? Saya kan Bu di kelas 10 MIA 3 itu tujuan pembelajarannya adalah saya berharap murid-murid saya dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka, baik video, audio maupun visual. Nah, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Jadi setelah saya mengelompokkan murid-murid saya sesuai dengan kemampuan mereka, saya juga ingin belajar apakah kemampuan saya dalam
menjalankan kompetensi berdiferensiasi itu berhasil atau tidak, Bu? Itulah dia. Bagus sekali ya Bu Rama, pengembangan yang ingin Ibu capai. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sesuatu yang masih baru bagi kita. Mudah-mudahan yang Ibu terapkan ini terlaksana dengan baik. Amin. Dan tercapai sesuai dengan harapan kita. Amin. Bu Rama, kan kita sama-sama tahu kalau program berdiferensiasi ini masih baru, ya kan? Tentu aja ada kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam mempraktekkan program berdiferensiasi ini. Benar Bu apa yang Ibu katakan. Dalam melaksanakan program baru tentu banyak kendala yang saya hadapi. Di antaranya adalah dalam mengklasifikasikan murid-murid itu untuk menentukan tahap-tahapannya, yakni prosesnya, bagaimana cara membagi murid-murid tadi didudukkan di kelompok yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian hasil yang diharapkan itu berarti berbentuk produk, ya kan Bu. Di antaranya mereka bisa mengedit video, mereka bisa mempresentasikan hasil dari video, kemudian mereka bisa membuat konten itu seperti hasil menjawab LKPD seperti itu, ya kan Bu. Terus ada lagi kendala yang saya hadapi dalam membuat video, tentu membutuhkan biaya yang banyak. Di antaranya harus berkoneksi dengan internet. Kadang-kadang anak-anak murid menjawab, Bu, kami nggak punya paket. Kita harus mengerti dan kita harus memberikan dukungan, semangat agar mereka membeli pulsa paket internet itu berkongsi-kongsi, berbagi agar semua dapat mengerjakan dan bisa menikmati hasil dari yang mereka buat. Itulah Bu kira-kira kendala yang saya hadapi. Jadi kan Bu, untuk menghadapi kendala tersebut, Ibu apa yang Ibu lakukan supaya kendala tersebut bisa diminimalisir di sekolah kita ini? Jujur saya katakan, dalam menghadapi kendala itu adalah saya terus berkolaborasi. Artinya saya saling berbagi dengan kawan, tanya sana, tanya sini. Di antaranya saya bertanya kepada Ibu Maria. Kebetulan Ibu Maria itu adalah guru TIK di sekolah kita, SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Bu Maria menyarankan kenapa nggak buat pembelajarannya itu dengan menggunakan fasilitas sekolah. Sekolah menyediakan wifi, kemudian sekolah ada lab komputer, jadi anak-anak mengedit video, membuat kontennya dengan komputer sekolah, nggak perlu pakai HP anak-anak. Kemudian saya juga tanya, ada guru bahasa Inggris, Ibu Rusita yang juga sedang melaksanakan program guru penggerak. Beliau menyarankan bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini. Keutamaan dan keuntungan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu diantaranya kita mampu mengklasifikasikan anak-anak berdasarkan kemampuan mereka. Itulah Bu, untuk meminimalisir beberapa kendala-kendala yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu, berarti dengan adanya kolaborasi dengan guru TIK dan guru bahasa Inggris Bu Rusmita yang juga lagi dalam program pendidikan guru penggerak, kendala yang Ibu hadapi di kelas mudah-mudahan bisa teratasi. Iya Ibu. Tadi yang Ibu kembangkan pembelajaran berdiferensiasi kan Ibu. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini Ibu, tentu banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan. Jadi Bu, apa-apa aja yang Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran ini, dan saya tentunya ingin melihat juga Ibu persiapan yang Ibu lakukan. Kapan kira-kira Bu bisa saya lihat persiapan tersebut? Baik Bu, setelah bincang-bincang ini mungkin pulang sekolah nanti saya akan menyiapkan beberapa hal. Di antaranya sebagai seorang guru yang baik, sebelum masuk ke kelas dia harus menyiapkan rencana pembelajaran. Ya ini RPP itu saya akan buat berdasarkan kemampuan anak-anak saya nantinya. Kemudian saya menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya buat berdasarkan kemampuan mereka, baik video, audio maupun visual tadi. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran. Media pembelajaran itu nanti saya buat
anak-anak nonton video pembelajaran dulu di YouTube, kemudian saya suruh mereka hasil dari pembelajaran untuk mengeksplor kemampuan mereka masing-masing kelompok mereka. Itulah Bu. Berarti Bu Rahma ada 3 poin yang akan dipersiapkan nanti, yaitu ada RPG berdiferensiasi, LKPD berdiferensiasi, dan media pembelajaran yang mendukung untuk proses diferensiasi tersebut. Iya. Kapan Bu saya bisa melihat persiapan Ibu tersebut? Saya disupervisi hari Jumat, berarti paling lama saya akan menunjukkan itu kepada Ibu hari Rabu, akan menunjukkan berkas-berkas dan apa yang akan saya bawakan nanti di kelas 10-nya juga. Oh, baiklah Ibu, nanti kita jumpa lagi untuk saya melihat persiapan-persiapan Ibu tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu, semoga saya dapat membantu program pendidikan guru penggerak Ibu dan dapat menambah ilmu saya serta murid-murid saya nantinya. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saya juga dan bagi kita semua. Sampai jumpa Ibu pas sebelumnya juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.